Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari. Selamat menikmati cinta kasih Tuhan di hari yang baru ini. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 21 Juli 2026. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari meminta pertolongan daripada Tuhan, kita berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya. Kami akan melanjutkan kehidupan kami. Sebelum itu kami akan belajar dari firman-Mu yang akan kami jadikan suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Berkati kami, layakkan kami untuk mengerti firman-Mu ini, bahkan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Ini doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 1 ayat 27 sampai pasal 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yakni Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kasih-Nya, kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semua yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini ku katakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita terbitlah hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, tema perenungan kita di hari ini, Kristus dasar yang teguh. Kristus parandangan matoto. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat akhir-akhir ini, banyak sekali berita tentang pembangunan alang atau tongkonan yang rubuh karena angin kencang. Alang atau tongkonan yang terlihat menjulang, terlihat megah, dan kokoh tiba-tiba saja tumbang. Terjadi mungkin karena tiang yang kurang kokoh atau dasar yang tidak kuat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dengan dasar hidup iman orang percaya. Paulus mengatakan bahwa hidup orang yang percaya harus berakar dalam Kristus dan dibangun atas Dia. Artinya setiap bangunan yang membutuhkan tiang dan dasar yang kuat, demikian juga kehidupan kita membutuhkan dasar yang kokoh. Dasar itu bukan harta, bukan jabatan atau kekuatan manusia,
tetapi Kristus sendiri yang tinggal di dalam kita. Adalah hal wajar jika manusia merasa bangga atas pencapaiannya. Bahkan tidak jarang orang menjadikan semua itu sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan. Namun sebenarnya semua pencapaian itu tidak pernah cukup untuk menjadi dasar hidup yang benar-benar kokoh. Semua itu terbatas dan bisa saja hilang. Kita juga sering melihat bahwa tidak sedikit orang justru jatuh karena hal-hal yang selama ini mereka banggakan. Ketika apa yang diandalkan itu runtuh, hidup mereka pun juga akan ikut goyah. Karena itu firman Tuhan mengajak kita untuk memeriksa kembali bagaimana dasar kehidupan kita. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apa sebenarnya yang menjadi pegangan hidup saya? Sungguhkah saya sudah menaruh dasar hidup saya kepada Kristus? Orang yang hidupnya berakar di dalam Kristus dan menjadikan Kristus sebagai dasar hidupnya, tentu tidak akan mudah mengeluh ketika diperhadapkan dengan sebuah kesulitan. Ia juga tidak mudah tumbang oleh beratnya sebuah pergumulan hidup, tidak mudah jatuh oleh berbagai godaan. Ia menjalani hidup dengan keyakinan bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, Tuhan selalu menyertai dan menopang kehidupan saya. Sekiranya itu semua menjadi keyakinan, bahkan keteguhan hati kita semua, bahwa Kristus dialah dasar yang teguh. Dan sekiranya kita terus hidup dengan terus mengandalkan kasih kuasa Tuhan yang selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Mari terus membuka diri, membuka hati iman kita untuk diperbaharui oleh Kristus, Sang Kepala Gereja itu. Amin. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, waktu sejenak kami boleh diingatkan kembali bahwa sekiranya kami benar-benar menyadari bahwa apa sebenarnya sungguh-sungguh pegangan hidup kami. Apakah sungguh-sungguh Kristus? Apakah sungguh-sungguh firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kami? Mampukan kami ya Tuhan untuk dilayakkan menjadi umat kerajaan Allah yang sungguh-sungguh menghidupi firman-Firman-Mu. Hari ini kami akan melanjutkan kehidupan kami, segala tugas, tanggung jawab, dan peran. Karuniakan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, agar semuanya boleh kami kerjakan dengan baik. Berkati orang tua kami, jemaat Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam pemulihan. Kuatkan mereka, teguhkan hati mereka, agar mereka percaya bahwa kasih Tuhan akan ternyata dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka alami. Hidup dan kehidupan kami terus pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan. Peliharakan, kuatkan, dan topang kami semua. Doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.